di sisi mid lane menghadapi Novaria, mereka nggak bakal sering ketemu sih. Mungkin bakal lebih terlihat nantinya ke sisi team fight-nya. Nah, untuk early game-nya ini bakal menjadi tanda tanya. Apakah dari Bigetron Era bisa mengamankan early game mereka dengan ngebawa Lancelot dan juga beberapa hero lainnya? Yup. But guys, I have the information for ya. Our international partner for this season is All In Trade, who supports the gaming community and unites those who strive for more. Start your journey of financial wisdom, masters your skills, and conquer the dynamic markets. All In Trade is a foreign broker licensed by VFSC, making investments carries inherent financial risk. Please read the term and condition to fully understand the risk involved. Yes, thank you Kalio. Sambil melihat juga tadi udah ada sedikit pertemuan yang terjadi ya antara kedua tim juga di sekitar area full buff dari Bigetron Era. Tapi sekarang udah ada tabrakan yang langsung diberikan juga. Vivian terkena damage yang cukup menyakitkan dari seorang Agatha. Dan North sudah mulai hadir. Ini harusnya bakal coba untuk dipaksakan ya ngedapetin ke arah Lito Wanderer-nya. Masih bisa diamankan ya sama North. Harusnya kalau dari rotasi early game, mungkin Kagendra bisa lebih proaktif ya untuk dari segi permainannya. Cuman memang gini, mungkin Kufranya ini juga karena dia ada Lancelot, ini berbeda sama Kufra yang kemarin dimainkan sama GPX. Jadi dia bakal mencoba untuk main metode pick off. Flicker ke depan, narik orang. Ya, karena follow up damage-nya juga ini udah banyak banget ya dari Bigetron Era. Dan sepertinya akan terjebak kali ini Phantom Execution langsung dibuka oleh seorang people, tapi bisa dihindarkan ternyata dengan sebuah flicker yang masih ada di tangan dari seorang Poe. Tapi itu bakal menjadi sebuah informasi yang mahal nantinya ketika ada inisiasi lanjutan, apalagi 20 detik menuju ke arah Turtle. Dan Bigetron Era sudah berhasil menguras satu spell setidaknya. Live Cutie bersama seorang Chell di area top lane. Ini bakal jadi head to head yang sama dengan game sebelumnya, tapi tergantung bagaimana nantinya rotasi diberikan oleh kedua belah tim seperti apa di sisi top lane-nya, karena sekarang masih berfokus di bagian bottom lane-nya. Vivahel bisa menghindarkan Astral Recall tapi tidak bisa menghindar dari first blood oleh seorang North. Dan ya ini dia menjadi first blood by Halu App untuk teman-teman Kagendra. Yap, lumayan karena dapat jungler, mereka bisa langsung mendapatkan turtle-nya harusnya. Tapi udah mulai datang lagi Pau-nya, Tarion Revenge, Tarion Rage bagus banget menuju ke arah Vivian yang tidak bisa kabur kemana-mana. Dan udah kalau bilang, penalty zone yang gak jadi keluar. Gara-gara terkena bouncing ball. Jadi Fumieko harus mundur ke belakang dan Agathanya kirain pencurian, ternyata enggak ya? Enggak, Sampai masih. lupa. Masih ya, Turtle Slain by Halu App untuk teman-teman Kagendra. Wow, satu inisiasi yang bagus banget nge-cancel menggunakan Fumieko-nya, dan memang itu yang harus mereka lakukan. Tapi masalahnya ini Chell mandiri banget sih di sisi gold lane-nya. Dia bisa ngebuat Live Cutie mau nggak mau harus melakukan recall terlebih dahulu dan akan menciptakan sedikit space setidaknya di area top lane. Sedangkan untuk kedua player di sisi XP lane-nya, ini cutting wave dari seorang Gichel harusnya bisa jauh banget sampai ke area base dari Bigetron Era. Tapi kita bakal lihat apakah Fumieko bisa menahan cutting wave ini tersebut, atau nantinya bakal lebih terlihat dari segi team fight yang mungkin bakal muncul ketika momen-momen ke arah Turtle, atau momen-momen seperti ini Vivian yang udah mulai get ready, ditarik begitu saja, surprise terjadi dan blasting duet dari seorang Chell mencoba untuk dapetin karena Live Kitty satu last terakhir. Masih belum bisa dapatkan, dan juga Poe bisa dihindarkan, tapi Vival tidak kali ini karena dia bisa masuk dari area yang lain, bahkan dari seorang Poe juga. Satu tetes terakhir dari darahnya akan coba untuk ditungguin oleh seorang Vival, tapi Vival menunggu terlalu lama karena ada North di sana yang sudah ready dengan seluruh resource yang dia miliki. Yap. Northnya berhasil untuk menukarkan Poe dengan seorang Vival ya. Jadi gold lane tukar jungle sebenarnya ini. Roamer tukar sama jungle menjadi kerugian lagi bagi Bigetron Era untuk di early game. Walaupun memang gold difference-nya nggak begitu beda jauh. But at least North udah dapetin 2 poin kill. Jadi dia bakal sedikit lebih unggul dari segi level maupun gold dari Vival. Ya, sayang banget ya, pergerakan dari Vivalnya jauh banget sih, dan dia nungguin untuk Pau-nya tadi, sehingga pada akhirnya North juga udah ready di sana, bakal langsung dieksekusi aja dengan damage yang udah cukup di menit yang keempat. Sekarang kembali lagi bergeser dari area top lane, mereka akan bergeser ke sisi purple buff-nya. Sepertinya North bakal coba untuk memberikan gangguan, kali ini dipaksakan untuk melakukan kontes. Sekarang Vival udah terkena damage yang cukup sakit dari seorang Agatha, hanya bisa melihat dari kejauhan, tapi Fumieko akan segera hadir. Agatha menjadi incaran utama, sama seperti dengan game sebelumnya. Ada Agatha sedikit darah terakhirnya masih bisa disisakan, bahkan masih bisa memberikan sedikit perlawanan dari segi output. Bahkan Chini sekarang yang harus ditumbangkan. Satu movement yang luar biasa. Vival pun bisa menukar dengan satu pemain, tapi Gichel dengan flickernya ternyata nggak cukup. Fumieko terlalu ganas dari segi HP yang bisa dia habiskan. Betul. Sekali putaran palu itu sakit banget ya. Langsung auto benjol kepala. Tapi memang menjadi turtle yang free lagi harusnya buat teman-teman dari Kagendra.
Jadi kayak ada pattern ya sebenarnya Bigetron Era tuh di setiap gamenya ya. Turtle Slain by Halu F-nya juga didapetin Kagendra karena memang saat turtle pertama, turtle kedua itu jarang mau diambil sama mereka. Turtle ketiga baru di kontes, jadi mereka lebih milih untuk tukar objektif lain, entah itu point kill, entah itu masuk ke jungle lawan ataupun farming di jungle sendiri. Iya ya, kita ngeliatnya juga dari Kagendra nih, mereka bisa ngasih pressure apalagi dari seorang Paul sekarang bisa dapetin ke arah Vivian ya, tapi masalahnya damage outputnya ini belum ready semua karena memang tadi cukup surprising juga pergerakan dari Paul-nya ketika masuk ke area semak-semak. Tapi yang jelas terlihat adalah dari Kagendra dengan satu pressure yang mereka buat, Bigetron Era tuh masih bisa menyeimbangkan gold mereka. Aku selalu bingung ya, bagaimana caranya mereka bisa stay dengan gold yang sama dengan Kagendranya. Tabrakan langsung terjadi juga dari seorang Paul. Kali ini Live QT menemukan satu pemain Vivian. Harus hilang dan Meteor Shower dari sana Chidi belum cukup untuk mengusir pergerakan para pemain Kagendra. Satu outer turret untuk Kagendra. Hal yang baik ya, berhasil didapatkan terlebih dahulu. Pelan-pelan mereka harus convert ke objektif karena memang Bigetron Era saat ini belum dapetin satu turret pun ya, baik itu di atas, bawah maupun tengah. Dan memang mereka harus nunggu sedikit scaling ya dari seorang Chell itu sendiri, baru nanti damage-nya juga lumayan cukup sakit. Dia butuh 2 item, at least Golden Staff DHS. Dan Chini nih yang menjadi penghambat pergerakannya. Tapi lihat Pumeko-nya benar-benar ada 4 hero di sana. Tyrant Rage juga dikeluarkan. Kayaknya dia nggak bakal bisa kemana-mana. Decimation yang dilepasin. Ya sama ya, tukeran dengan seorang Gichel jadi XP tuker XP. Cuma bedanya di sini dari Bigetron Era sudah mulai mendapatkan satu outer turret juga, menyamakan lagi kedudukan mereka dari segi objektif turretnya. Karena memang 4 lawan 1 menjadi hal yang cukup mustahil untuk bisa dihindarkan. All in ke arah Fumi Eko menjadi pilihan yang tepat sih untuk teman-teman dari Kagendra. Dan pergerakan Chini ya, selama mereka belum build Radiant Armor, maka damage dari Chini itu makin lama bakal makin terasa nih Nevin. That's why mungkin mereka harus butuh untuk ngebuang satu item dulu. Tapi sambil kita lihat juga Turtle Camp presented by All In Trade sudah menunjukkan bahwa Turtle ketiga sudah mulai hadir dan biasanya Bigetron mau kontes. Nah biasanya ya, tapi terlihat juga sih sebenarnya dari segi rotasi yang sudah mereka lakukan. Masalahnya dari seorang Paul mencoba menahan pergerakan Fumi Eko-nya terlebih dahulu, harus mundur dengan bouncing ball. Dan penalty zone-nya bisa dihindarkan juga oleh seorang North. 5 menghadapi 3 pemain yang ada di sekitar area Turtle kali ini bakal coba dipaksakan lagi. North terkena damage yang sakit banget dan harus hilang di tangan seorang Chini. Meteor Shower yang sudah mulai terasa, ini dia bahaya dengan adanya seorang area yang luas bisa ia jangkau. Dan sekarang Yap, itu ya. Tanpa adanya kontes karena memang Northnya juga harus tertumbangkan, teman-teman. That's why Bigetron bakal dapetin Turtle. Setelah itu mungkin mereka bakal mencoba untuk mengambil outer middle turret. Iya, ini Tergantung sama setupnya gimana. Karena memang gak ada hero high ground yang bisa clear wave cukup cepat ya. Terlihat dari Kagendra kecuali Beatrice menggunakan Bandage Rage. ya itu salah satunya untuk bisa nge-clear dengan cepat untuk defensive high ground juga nantinya. Sedangkan untuk seorang Agatha dia bakal lebih ya, poking damage aja perlahan tapi pasti ke arah para pemain dari Bigetron Era. Cuma kan masalahnya mereka ngebawa hero-hero yang cukup lincah. Paul sekarang bakal mulai dijebak lagi dengan adanya bouncing ball yang bisa dikeluarkan. Gak nangkep karena siapapun dan hilang sudah dalam sekejap. Pembalasan akan segera dilakukan sepertinya dari pemain Kagendra. Tapi Paul juga udah mulai ready untuk nge-cut pergerakan yang dilakukan oleh Kagendra. Tertabrak di sana dengan adanya tembok dari Purple Buff-nya yang sudah mulai menutup ternyata. Tapi belum ada pertukaran lagi dan sekarang Purple Buff masih bisa disecure oleh seorang North dengan satu retribution. Gichel-nya udah mulai diincar lagi dan Vivian satu flicker untuk menangkap seorang Gichel, gak bakal dilepaskan lagi dan damage dari seorang Gichel-nya pun masih ada di sana. Physical damage ada, magical damage ada. Gichel menahan cukup lama tapi pada akhirnya akan harus tumbang juga 3 lawan 1. Itu kaleng tebal banget sih, tapi dia benar-benar buying time. Lihat Live Kitty-nya menjadi free. Dia mencoba untuk dapetin inner bottom turret. Fumieko masih bisa flicker pakai penalty zone ya. That's why mungkin Live Kitty-nya juga dapat informasi tersebut dan ya udah kita mundur dulu aja untuk karena memang inner turret-nya juga berhasil untuk dihajar sama gerobak. Iya, tapi masih tetap bisa ditukar lagi ternyata sama seorang Chell di sisi top lane ya. Karena pergerakan Vivian ini yang udah mulai berbahaya. Ini harusnya nantinya dengan adanya fleeting time di tangan dari seorang Kaja semakin sering buat narik hero-hero frontlinernya. Meskipun butuh banyak resource ya, terutama tadi untuk nembangin Gichel-nya capek banget. Tapi tetap akan sangat worth it. Tembakan dari seorang Live Cuting-nya mengenai Vivian, tapi gak ada damage yang terlalu berarti, gak ngebuat Vivian harus langsung pulang atau terlalu jauh untuk mundur juga. Yap, ini namanya teori mirroring ya, atau kaca gitu. Karena Lord Champion by All In Trade juga sudah hadir. Tapi memang top dan bottom ya, ini mirip banget dari kedua tim. Dan Agatha langsung dihajar tadi sama seorang Vival yang langsung tuh menembakkan Blazing Duet mencoba untuk menghajar ke arah North. Itu padahal Decimation-nya bisa, Mortal Coil-nya bisa ke arah Cloud sih. Untuk ke cancel baru dia mundur itu, cuman mungkin dia nggak mau nyari resiko.
Ya resikonya bakal terlalu banyak karena ada nggak cuma satu orang doang, nggak cuma Chell doang yang ada di area tersebut. Kalau misalnya dipaksakan bisa aja di follow up dengan para pemain Bigetron era yang lain. Dan sekarang untuk Lord yang pertama udah mulai dijaga lagi oleh para pemain Bigetron era. Sedangkan untuk Agendra, mereka akan coba untuk menukar lagi, nggak mau melakukan kontes, nggak mau ngambil resiko yang terlalu banyak Lord. Baik untuk Bigetron era, tapi itu kerasa sakit sih. Udah boleh-boleh sih damage dari seorang Agatanya dengan range yang jauh. Dia bisa ngasih damage karena 3 pemain sekaligus. Satu unit red di top lane-nya sudah hancur. Sekarang Pow yang mencoba untuk pulang, bakal coba untuk tahan sepertinya Phantom Execution. Ditambah dengan seorang Fumieko yang masih ready dengan penalty zone yang menangkapnya ke arah sana Live QT. Sasaran yang begitu tepat bisa disecure oleh Bigetron era. Yap, ini mirip banget sama game pertama ya, di mana menit 10 Bigetron era tuh langsung nge-leading pelan-pelan sih. Dia dapetin Lordnya, dia langsung ngancurin semua turret, bahkan nyari point kill gitu loh. Ini membuat tadi Kagendra kewalahan. Apakah memang ini bakal terjadi lagi di game yang kedua ini? Bisa jadi sih, apalagi untuk Lord di area atas. Tarik. Dan tarikan dari seorang Vivian yang lagi-lagi terjadi. Gichel mencoba melarikan diri, masih bisa selamat. Untung yang ditarik seorang Gichel ya. Kalau misalnya Agatha atau Pow, mungkin nggak ada escape plan lagi yang bisa dibuat. Apalagi udah ada satu informasi, flicker di tangan dari seorang Pow belum ada karena tadi baru di-trigger juga. Lord di area top lane bakal coba untuk dipaksakan lagi supaya wave ini saja bisa masuk dengan lebih tenang lagi. Dan Bigetron era pun bisa mendapatkan satu inner turret di area mid lane. Ya penalty zone nggak connect karena siapapun. North bakal coba untuk maju, memberikan pembalasan dan damage-nya bisa masuk ke arah seorang Vivian meskipun masih ada Immortal. Tapi Vival nggak mau kalah kali di Tordos. Ditambah puncture, dia bisa menghindar dari seluruh pemain Kagendra. Yap, tapi mereka masih mau terus menggempur ke arah depan karena Gichel still survive. Fumieko mencoba untuk membuying time agar teman-teman dia bisa mundur ke arah belakang. Astra Meteor tidak terlalu berdamage ke arah Fumieko dan akhirnya mereka berdua lebih memilih untuk berpisah karena mungkin sudah tidak cocok lagi. Waduh, bukan begitu dong. Tapi lihat, Agatha bisa dapetin eliminasi entah dari mana ya. Mungkin Astral Recall yang ternyata mengenai karena seorang rivalnya. Dan ya bisa disamaratakan sekarang untuk kondisinya. Semangat era back to back ya. Itu berapa banyak tuh? Iya, hashtag Meta Herwin. Semangat juga Kak Pau, semangat juga Kak Nevin. Kolius juga deh, nanti marah. Iya. Nanti marah. Terima kasih Eci. Terima kasih Eci. Emang Kolius biasanya marah-marah mulu ya? Iya biasa. Kemarin aja udah mau ngajak berantem viewers ya. Iya, gara-gara batu. Gara-gara batu. Thank you Eci untuk pesannya melalui Halo App. Kalian juga bisa kirim lewat description box yang ada di YouTube. Ada linknya di sana. Dan kita bakal bahas dari segi itemizationsnya di mana. Wah ini Gichel udah tebel banget sih, Dominance, ada Oracle, ada Blood Armor. Tinggal magic damage saja paling ya yang belum dia amankan. Radiannya. Karena kalau jadi Radian dia bakal lebih bisa nahan damage dari Meteor Shower gitu kan. Dan ini Gichel udah mulai bonyok teman-teman. Langsung dikasih Divine Judgment aja. Langsung berubah menjadi robot kali kerupuk. Vival, karena damage-nya cukup terasa dan bouncing ball langsung dibuka ngebuat Vival akhirnya nggak bisa bergerak terlalu banyak, tapi Pow hanya memberikan satu cancellation aja sehingga ya Flicker mau nggak mau harus dia buka karena setelah dia turun dari bouncing ball-nya itu bisa aja dia yang justru tumbang dengan damage output yang maksimal dari seorang Vival. Glowing One ada di tangan dari seorang Agatha akan memberikan efek bakaran ke arah pemain Bigetron era yang terkena tembakan jarak jauh dari Astral Recall. Yap. Dan Lordnya pun hadir kali ini. Minion wave cukup rapi ya untuk teman-teman dari Bigetron era. Harusnya mereka bakal mencoba untuk mancing mungkin di Lord ya. Karena memang Vival conditionnya atau posisinya lumayan cukup jauh di belakang sana. Dia mengambil ke arah orange buff terlebih dahulu. Dan Fumieko sih udah memberikan informasi terus-terusan nih. Di mana teman-teman dari Kagendra berada? Informasinya udah mulai dapatkan terutama untuk seorang Lord ya yang udah mulai berjaga-jaga dan memegang sebuah Immortal. Ini harus lebih berhati-hati lagi dari Bigetron era karena mereka udah mulai punya banyak resource nih dari Kagendra, termasuk dengan adanya tadi beberapa item yang sudah mereka secure. Tinggal bagaimana dari seorang Gichel bisa memberikan zoning out nantinya. Ada tabrakan dari seorang Pow-nya terjadi lagi, tertangkap sudah hilang Vivian. Kali ini gak akan ada tarikan maut dengan adanya Divine Judgment, tapi Gichel pun sudah mulai terkena damage yang cukup maksimal dengan adanya seorang Chini. Dan di sisi lain pun Vival bakal coba untuk melakukan pertukaran. Wow, masih bisa berikan damage meskipun pada akhirnya Vival harus tumbang juga, tapi ada Chell yang selalu siap untuk memberikan bala bantuannya. Damage yang masuk agak tertumbang, tapi sekarang siapa yang bisa ngedapetin karena Lordnya karena Bigetron era kehilangan 3 pemain penuh. Wow. Ini sebenarnya setup yang lumayan cukup baik dari Kagendra ya. Mereka langsung udah kita makan aja Viviannya gitu. Dan ini dia Meteor Shower menuju ke arah Pow. Pedes banget. Bahkan Gichel tidak bisa bertahan. Kali ini double kill dari seorang Chini presented by All In Trade. Dan mereka menggagalkan atau mengurungkan niat untuk mendapatkan Lord yang kedua. Padahal udah tinggal
dikit lagi ya, tapi ya itu resikonya banyak banget kalau misalnya memaksakan, apalagi Live Cutie baru aja ngamain ke arah Haskellnya. Jadi di momen sebelumnya dia belum punya satu item untuk nambahin dari segi HP-nya, udah bakal terlalu berbahaya. Sekarang North yang bakal mencari resiko tersebut. Dengan adanya Lord yang sudah mulai dihancurkan, ini bakal menjadi milik dari Bigetron karena zoning out cepat dilakukan oleh Vivian. Lord slain by Halo App untuk Bigetron Era. Dengan North yang kedua, sambil kita lihat dari sisi replay, lihat ya, target mereka adalah ke arah Po. Fumieko tuh udah bagus lihat tuh. Lihat kita tuh mau coba di zoning out, tapi Gichel memang ngebuying time juga ya, sama kayak Fumieko di belakang sana. Dan Northnya peka banget sih, decimationnya bahkan dengan cukup gesit ya untuk menghajar. Ini dia menggunakan Blazing Duty di tempat sasaran, bahkan dia sadar dia nggak balik lagi ke Battle Mirror Image-nya karena dia tahu itu udah ditungguin sama North. Kalau dia balik itu pasti langsung bisa aja di Mortal Coil, di Decimation, karena kan Decimation-nya masih aktif tadi. Benar-benar, dan ya memang Martis di menit seperti ini tuh lagi ganas-ganasnya banget ya, dimana para pemain Bigetron Era juga nggak terlalu tanky. Tapi sedikit informasi lagi, our international partner for this season is All In Trade, who supports the gaming community who strive for more. Start your journey of financial wisdom, master your skills, and conquer the dynamic markets. All In Trade is a foreign broker licensed by VSFC, making investment carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Yap. Tapi ini dia sudah mulai masuk dari Lord yang menggunakan charge, satu base turret hancur. Dan teman-teman dari Bigetron Era mau coba dari area mid lane karena Fumieko-nya dalam kondisi yang cukup standby. Dia punya flicker, dia punya penalty zone, sebentar lagi bakal di combo. Banner stretches keluar, tapi ini dia loncatan indah dari seorang Fumieko. Nggak berhasil untuk menangkap siapapun karena Northnya berhasil untuk langsung mundur. Bahkan Vival mencoba untuk maju ke depan menggunakan Vital Execution, tapi sayang sekali damage-nya terlalu sakit dari seorang Live Kitty. Dan akhirnya Pou-nya pun berhasil untuk ditumbangkan oleh Fumieko. Mereka mau lebih, Gichel apakah menjadi korban berikutnya dengan satu badan terakhir? Immortal ya pecah, ditungguin ramai banget sama teman-teman Bigetron Era, tapi mereka nggak mau terlalu dalam. Ya, masih ada damage yang bisa diberikan oleh seorang Live Cutie dan juga Agatha setidaknya untuk nge-clear karena wave-nya. Tapi hati-hati, Meteor Shower dari seorang Chini terasa banget. Agatha bahkan harus ngebuka sebuah flickernya. Seluruh spell sudah mulai terkuras kecuali dari seorang Live Cutie. Masih ada harapan untuk Agatha yang lepas mereka, apalagi dengan damage dari jarak jauh yang bisa mereka lakukan juga. Bigetron Era masih nggak mau pulang, masih ingin mencoba untuk memaksakan tanpa adanya seorang Vival. 4 lawan 4 memang menjadi lawan yang adil, tapi ketika Pou-nya udah hadir kembali itu bakal jadi bahaya. Penalty zone-nya correct, tapi sayangnya belum ada satu blessing duet yang mau dibuka oleh seorang Chell dalam momen tersebut. Gichel lagi-lagi menjadi target utamanya kali ini, hilang sudah seorang Gichel dan juga bahkan seorang Pou terkena damage dari Meteor Shower yang begitu menyakitkan. Vivian-nya dapat di satu pemain. Live Cutie masih punya flicker, itu dia satu spell yang akhirnya terkuras lagi. Bahkan North bisa menukar hal itu dengan kehilangan seorang Chell. Well, actually ini overextend sebenarnya dari teman-teman Bigetron Era ya. Karena mereka terlalu lama di depan, akhirnya Chell-nya pun berhasil untuk ter-take down nih. Dan ini bukan merupakan berita yang baik sebenarnya, karena dengan tertekan Chell, dia bakal ngasih pudi-pudi gold buat teman-teman dari Kagendra. Sambil ada lagi ini ya, pesan dari Halo App ya. Kata-kata hari ini Kolius, WKWK. By the way, kata-kata hari ini disuruh nge-ban di draft pick, malah nyari dia yang nggak lebih cantik. Aduh. Waduh. Dari C lagi ya. Waduh. Kata-kata hari ini nanti kita keluarkan sambil kita pikirin. Kita lihat Lord Camp presented by Olympic. Korban-korban nice try ya sepertinya ya kalau ngelihat dari kata-katanya. Tapi Fnatic Time sudah diamankan juga oleh seorang Vivian. Dengan Lord yang tadi udah muncul juga, Lord ter-evolve di menit yang ke-18. Wow, siapapun yang ngedapetin Lord kali ini akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih luas lagi. Tapi tembakan dari satu player yaitu Live Cutie membuka posisi Vivian-nya juga terkena, bahkan setengah darah langsung hilang untuk seorang Vivian. Dan Chell sudah ready untuk memberikan cicilan juga ke arah Lordnya. Untuk memancing team fight ya dari teman-teman Bigetron. Vivala juga sambil memberikan space, tapi ini dia Tidal Revenge, Tidal Rage, tapi Pou sakit banget langsung dimandiin sama adanya Meteor Shower. Dihajar juga karena dia penalty zone, di mana Northnya Immortal pecah dan di belakang pun Gichel harus tumbang. Sini mau lebih, mencoba untuk incer ke arah Live Kitty, tapi terjadi kiting satu sama lain karena mereka gak bisa saling berhadapan. Dua pemain tersisa memang damage dealer yang tersisa, ada Agatha dan juga Live Cutie, magic power dan juga physical damage yang bisa keluar. Tapi masalahnya dengan wave minion yang sudah mulai diatur dari Bigetron Era, ditambah lagi dengan adanya 5 pemain penuh kali ini, wave minion segera masuk. Fumieko udah melakukan zoning out dan gak dikasih keluar oleh seorang Chini. Sudah selesai kali ini game di tangan Bigetron Era, masih